dan menekankan bahwa Nicolo Barella bisa menjadi legenda dari klub Inter. Wih, gila. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Wah, ini kali ini aku dapet interviewnya Inzaghi dengan harian La Gazzetta. Wih, ini bagus isinya. Dia banyak mengomentari tentang pemain Inter, permainan Inter, dan secara umum lah pokoknya. Wih, gila, ini Inzaghi ini sampai sekarang aku masih nggak habis pikir loh. Dia itu, aduh, benar-benar kita kehilangan pemain banyak, pemain kunci. Dia datang semua meragukan, tahu-tahu gacor habis pak. Oke, langsung aja ya. Nerazzurri coach Simone Inzaghi, Lautaro Martinez a leader, Nicolo Barella will become an Inter icon. Jadi dia bilang Lautaro Martinez adalah seorang pemimpin, Nicolo Barella akan menjadi ikonnya Inter. Wih, gila. Inter head coach Simone Inzaghi feels that Lautaro Martinez has become a leader within the team. Jadi Inzaghi merasa bahwa Lautaro Martinez itu telah menjadi seorang pemimpin di dalam tim ya. The coach gave his thought on some of the players in the squad, also emphasizing that Nicolo Barella can go on to become a club legend. Jadi dia ngomong ke Gazzetta, diinterview oleh Gazzetta.it. Dia menyampaikan pemikirannya tentang beberapa pemain Inter dan menekankan bahwa Nicolo Barella bisa menjadi legenda dari klub Inter. Wih, gila. The Nerazzurri have relied on a number of players this season, but two of the most important contributors have been the 24-year-old pair Barella and Martinez. Nerazzurri atau Inter sangat bergantung pada beberapa pemain di musim ini. Tapi dua di antara pemain-pemain yang paling penting itu adalah pasangan yang sama-sama 24 tahun ini. Jadi Barella dan Martinez kebetulan sama-sama 24 tahun. Both signed new deals with the club earlier this season, and both have become players who Inzaghi relies upon to get the team playing his style of football. Jadi kedua-duanya baru saja menandatangani perpanjangan kontrak. Dan keduanya juga kebetulan adalah pemain di mana Inzaghi benar-benar mengandalkan mereka untuk melakukan gaya permainan yang diterapkan di Inter sekarang ini. In the coach view, both players have important roles in the present and also bright futures with the Nerazzurri, and he feels privileged to be able to work with them in this team. Jadi dalam pandangannya Inzaghi, kedua pemain tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk sekarang ini, dan mereka juga punya masa depan yang sangat cerah di tim Inter, dan dia merasa privilege, merasa beruntung lah istilahnya bisa bekerja dengan mereka. Tentang Martinez, he stated that he is a complete player. He understands his responsibility. He knows he is one of the leaders at this Inter. Dia adalah pemain yang komplit. Dia sangat memahami tanggung jawabnya. Dia tahu bahwa dia adalah pemimpin di Inter. He had an excellent first half of the season, scoring 11 goals. Jadi dia menjalani paruh pertama musim dengan sangat istimewa, membuat 11 gol. He always gives everything on the pitch. He gets angry if he is substituted early or if he is not used from the start. Dia selalu memberikan segalanya di lapangan. Dia marah kalau diganti lebih awal. Dia juga marah kalau tidak dimainkan sejak awal. Wah, ini bener banget. Emang tipikalnya si Toro itu dia pokoknya pingin main aja. Kalau diganti lebih awal dari yang seharusnya, marah-marah. Dia kan nggak dulu sampai dibikinin tinju-tinjuan sama Conte karena pernah dia diganti dan dia marah, nendang botol apa gimana itu. Terus itu diisukan ada keretakan di tim Inter, tapi besoknya mereka bikin kayak tinju-tinjuan itu, Lukaku jadi wasitnya. Terus si Lautaro Martinez sama Conte main tinju kayak gitu kan. Memang karakter dia kayak gitu. On the pitch for me he is Toro or Lauti. Jadi kalau di lapangan buat saya dia adalah Toro atau Lauti. At first
I called him Lauto. Jadi awalnya saya panggil dia Lauto. But then I realized that Lauti sounded better. He added with a laugh. Jadi awalnya saya panggil dia Lauto. Tapi kemudian saya menyadari bahwa Lauti kedengarannya lebih enak, dia ketawa. Memang karakternya si Inzaghi ini kan banyak pemain juga bilang dia tuh kayak kawan di Inter loh. Nggak seperti pelatih-pelatih lain, anggaplah misalnya kayak Fabio Capello atau kayak Van Gaal yang tipenya itu otoriter banget gitu. Jadi memang Inzaghi ini tipe orang yang merakyat lah istilahnya. Jadi benar-benar memperlakukan pemain itu seperti kawan. Nah, sekarang ngomongin Barella nih. Barella is a great player but also a great young man as shown by his contract renewal. Jadi Barella itu adalah pemain yang bagus dan dia seseorang juga yang sangat hebat gitu sebagai seorang manusia gitu. He will become an Inter icon because he knows what it means to wear the Inter shirt. Dia akan menjadi seorang ikonnya Inter karena dia tahu apa artinya mengenakan seragam Inter. Jadi kayak aku ini. He has always gives his all with everyone and works well with all of us in the staff. Dia selalu memberikan segalanya untuk semua orang. Dia juga kerjasamanya baik, hubungannya baik dengan manajemen, dengan staff. I'm very happy to coach him. Jadi saya bahagia melatih dia. Ya iyalah, punya pemain hebat pasti bahagialah. Nah, kemudian dia ngomongin juga Di Marco. I call him Dimas, which is what many of his teammates call him. Oh, ternyata Di Marco ini ada keturunan Jawa. Makanya dipanggil Dimas. Jadi saya memanggil Dimas karena yang lain juga memanggil dia Dimas. Wah, ini Dimas Kanjeng siapa ini? I was intrigued by working with him and he has been a revelation this season. Dia melanjutkan. Jadi saya intrigue itu kayak agak terpesona, terkejut kayak wow, ternyata orangnya gitu. Jadi kayak terkejut dalam artian yang positif. Dan dia revelation itu kayak ada kebangkitan di season ini, menunjukkan performa yang bagus lah. Cuma mungkin memang masih kalah sama saingannya, antara sama Perisic atau sama Bastoni. Jadi untuk sementara Di Marco jadi ini aja dulu, jadi pemain pengganti, tapi tetap dapat jam bermain yang reguler kan. Oh, ini juga ada komentarnya tentang Di Marco. He is a very technical and intelligent player. Jadi dia adalah pemain yang sangat teknis, tekniknya bagus maksudnya, dan sangat pintar, intelligent. He understands the game and plays his positions in the best way. Dia mengerti permainan dan memainkan posisinya itu secara sangat baik gitu. He adds a lot to the team and thinks should do very well in his career. Jadi dia menambahkan dia memberi nilai tambah ke dalam timnya dan menurutku dia akan memiliki karir yang bagus. Ya betul, aku setuju nih, Di Marco ini punya potensi yang sangat bagus. Cuma sekarang aja dia masih pengalamannya masih minim kan, masih kalah sama Perisic. Siapa tahu ntar kan. Menurut kalian gimana nih Di Marco nih? Kalian suka nggak sama Di Marco? Aku suka, cuma memang masih kalah saing aja. Nah, kemudian moving on to Denzel Dumfries. Waduh, ini nih. Dia menyatakan bahwa he is fortunate to have the Fry in the team who, from what I've seen, help him get settled in. Jadi dia beruntung di tim ada The Fry yang sangat membantu dia untuk settled in. Itu settled beradaptasi, untuk membuat dia merasa nyaman, beradaptasi, cepat melebur ke dalam tim. Then we in the staff try to help him keep growing day by day. Dan kami pun sebagai staff membantu dia untuk tetap tumbuh hari demi hari. He must continue like this. He knows that we have another great player in his position in the form of Darmian who had an amazing first half of the season. Jadi dia mesti tetap seperti ini, mesti melanjutkan seperti ini formnya maksudnya. Karena dia tahu kita punya pemain hebat lain di posisi yang dia tempati saat ini, yaitu Darmian. Ya memang kesayangan Dumfries kan Darmian. Memang kalau Dumfries nggak bisa dia, atau belum pernah main jadi center back. Beda dengan Di Marco kan, dia bisa jadi wing back, bisa jadi center back. Sedangkan Dumfries itu posisinya ya benar-benar sama Darmian. Tapi di sisi lain Darmian dia bisa main jadi wingback kiri. Kalau Dumfries belum tahu, kayaknya di timnas Belanda juga belum pernah dia main di kiri kan. Jadi benar-benar posisinya cuma di sana aja. Nah, kemudian Ivan Perisic. Inzaghi said of Ivan Perisic that
Jadi dia mengatakan tentang Ivan Perisic, I came up against him many times and he always struck me as a top player. Saya menghadapi dia berkali-kali, ini maksudnya waktu dia masih ngelatih Lazio, dan dia selalu membuat saya berpikir bahwa dia itu adalah pemain top gitu loh. And now that I coach him, I'm even more pleasantly surprised. Dan sekarang aku melatih dia, aku bahkan lebih terkejut lagi, maksudnya dengan kualitas si Perisic. Ya wajar dia agak surprise kan, karena itu umurnya udah 32 tahun tapi mainnya masih gacor, Pak. Ini ada lagi tambahannya. A player who had a surprising first half of the season. Pemain yang menghadirkan kejutan di paruh pertama musim ini. He could always be relied on. Dia selalu bisa diandalkan. What struck me most has been how willing he is to work hard even though he is already a top player who's won everything. Jadi yang sangat mengesankan saya, dia itu sangat mau untuk bekerja keras. Walaupun dia itu adalah sudah menjadi pemain top dan sudah memenangkan segalanya. Wah bener, kalau aku lihat Ivan Perisic ini memang tipe pemain yang pekerja keras. Kalau kalian ingat, Ivan Perisic itu aslinya pemain sayap kan, pemain sayap maksudnya penyerang sayap. Tapi sekarang dia ditempatkan jadi back sayap. Dia awalnya memang sempat kesulitan kan di zaman Conte itu, tapi dia beradaptasi dan mainnya sekarang bagus karena wingback itu punya kewajiban bertahan yang jauh lebih berat dibandingkan penyerang sayap, dan dia menjalani bagus sekali. Ivan Perisic itu bertahannya juga bagus banget dan dia sangat rajin maju mundur. Ketika dia maju kemudian kehilangan bola, di transisi kita ke bertahan itu dia langsung mundur. Begitu juga habis bertahan, walaupun dia tidak bisa memimpin lini serang, tapi dia selalu hadir sebagai backup, seperti yang aku tunjukin waktu si Zeko kasih asis ke Dumfries itu. Dia walaupun nggak dapat bola, tapi dia selalu hadir di belakangnya Zeko di area sayap itu untuk menghadirkan opsi, sehingga musuh pun juga bingung ini bakalan dibawa kemana bolanya, karena ada banyak opsi bagi Zeko, dan akhirnya Zeko kasih ke Dumfries, gol kan. Jadi di sana walaupun tidak vital tapi peran Perisic juga ada. Nah kemudian komentarnya tentang Zeko nih, tentang Mang Jeko ini dagang donat kita. Jadi when Lukaku sale happened, the first name I gave to the directors after 5 minutes was Edins, si Jeko maksudnya. Jadi ketika penjualan Lukaku sudah terjadi, nama pertama yang aku berikan ke manajemen itu adalah Edin Dzeko. Kemudian they replied by saying that they were already of the same mind. He continued. Jadi ternyata manajemen juga punya pemikiran yang sama. Mereka memang sudah mengincar si Dzeko ini. He is a player I already knew well from having faced him in many Rome derbies. He has always been one of the best in Serie A. Jadi dia pemain yang aku sudah tahu karena sejak dulu sudah sering derby kan, Roma lawan Lazio. Dan menurut Inzaghi dia adalah salah satu yang terbaik di Serie A. Gila, pemain umur 35 tahun loh. Nah yang terakhir, Inzaghi spoke out about the addition of Hakan Çalhanoğlu. Terakhir tentang dia membicarakan tentang penambahan skuad dalam bentuk si Hakan Çalhanoğlu. He is the player who, when Eriksen had his unfortunate health care, after a couple of days with Ausilio and Marotta, we immediately thought of him. Jadi dia adalah pemain yang ketika terjadi kecelakaan ke Eriksen itu, sakit jantungnya dia, setelah beberapa hari dia diskusi dengan BP Marotta dan Ausilio itu direkturnya, mereka langsung sama-sama setuju bahwa wah ini pemain yang cocok untuk menggantikan Eriksen, si Çalhanoğlu. Gila. I remember that it was on vacation for 3 days in Ponza with some friends, my wife and children. I felt like I was spending more time on the phone with Hakan than I was with my family. But at that moment he was the ideal player for my idea football and to replace Eriksen in our Inter and in my mind. Jadi ini ternyata dia dulu pas vacation sama keluarganya di Ponza sama teman.
Dia itu juga nelpon si Hakan Calhanoglu untuk meyakinkan Calhanoglu biar mau ke Inter. Sampai-sampai dia merasa dia menghabiskan lebih banyak waktu telepon-teleponan dengan si Mang Kebab dibandingkan dengan keluarganya waktu di 3 hari dia vacation itu. Saking ngebetnya dia, pokoknya memang ini orang yang tepat untuk menggantikan Eriksen. He combines technical quality and work rate. Jadi dia mengkombinasikan antara kualitas teknis dan kerja keras. Jadi rate kerjanya di lapangan sekarang kalau kita lihat memang Calhanoglu sudah sangat jauh lebih bagus dalam bertahan. Beda dengan di awal musim, masih kagok kan, kelihatan banget karena sudah sering aku bahas aslinya kan gelandang serang. Gila, sekarang Calhanoglu itu memang salah satu pekerja keras loh. Cuma memang Calhanoglu ini staminanya nggak sebagus Barella, makanya kita selalu lihat hampir selalu si Hakan ini diganti lebih awal. Biasanya menit 70, menit 65 itu dia sudah diganti. It is normal that he needed a bit of time to adapt, but the strength of this Inter is the group. Jadi normal bahwa dia itu perlu adaptasi di awalnya, tapi kekuatan tim Inter ini adalah kebersamaannya, the group, the kolektivitas tim tersebut. He is in the dressing room that welcomed him in the best way possible. Jadi dia ada di dressing room, di ruang ganti, yang mana mereka itu semua menyambut dia dengan baik. Memang si Hakan sendiri, aku bikin kontennya sebelumnya kan dia bilang bahwa dia merasa sangat diterima, semua mau membantu dia beradaptasi dengan baik. Pokoknya top deh. Oke, itu tadi wawancara eksklusif si Simone Inzaghi. Menarik ya gininya dia, apa namanya, pandangan dia tentang tim, terutama komentar dia tentang Barella dan Lautaro Martinez itu ngena banget menurutku. Aku tahu banyak kawan-kawan tifosi Inter yang agak kurang suka dengan Lautaro Martinez, dan ada juga yang kurang suka dengan Barella. Nanti aku akan bahas lagi isu-isu yang ada di dua pemain ini. Kita bahas lebih mendalam lagi ya, mungkin besok, kalau nggak besok lagi 2 hari lah. Oke guys, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk nonton. Sampai jumpa di konten ngomin berikutnya. Ciao.